Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala atas segala limpahan, nikmat, kesempatan, hidayah dan kemudahan sehingga kita bisa hadir di salah satu majelis ilmu di taman di antara taman-taman surga yang ada di bumi ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kemudahan serta hidayah petunjuknya agar senantiasa kita jadikan sebagai orang-orang yang istiqomah dan mendapatkan selalu keberkahan dari setiap amal perbuatan kita. Kita lanjutkan pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sekarang kita masuk kepada Al-Hadisul Khamis wa Ishrun, hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaibur, dari sahabat Nabi Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna unasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwa orang-orang dari kalangan para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang begitu banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana juga kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi mereka bersedekah dengan keutamaan harta mereka. Kami tidak bisa bersedekah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi?" Ya, Rasul bersabda, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, setiap tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqatun, mencegah dari perbuatan kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah ketika kami melampiaskan syahwatnya kepada istri-istri kami, kemudian kami mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapat kalian jika sekiranya kalian menempatkan sesuatu itu, ya, melampiaskan syahwatnya kepada sesuatu yang haram, bukankah kalian mendapatkan dosa? Maka fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula jika sekiranya engkau lampiaskan syahwatmu kepada yang halal, engkau akan mendapatkan pahala. Baik, ini hadis yang cukup lumayan panjang. Ya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, langsung kita jelaskan perkataan Nabi, ya, anna unas, ya, maksudnya unas itu adalah mereka para sahabat, al fuqara, para sahabat yang fakir, para sahabat yang fakir, yang miskin. Ya, karena tidak semua sahabat itu mereka kaya-kaya semua. Ya, sama dengan kita semua, ada yang kaya, ada yang miskin. Qalu lin Nabi, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhaba ahlud dusur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka membawa pahala yang begitu banyak. Ya. Mereka orang-orang kaya bisa mendapatkan pahala lebih daripada kita orang-orang fakir. Ya. Maka Rasul pun mengatakan, alaihissallahu awailaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah telah menjadikan jalan bagi kalian untuk bisa bersedekah, ya? Sebelum itu, maka orang-orang fakir pun mengatakan, yusalluna kama nusalli, ya Rasulullah, mereka salat, kami juga salat. Mereka puasa, kami juga puasa, sama. Bedanya adalah mereka bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Ya, yakni la wala nutasaddaqu li'annahu laysa indana syai'in. Kami tidak bisa bersedekah karena memang kami tak punya apa-apa, ya Rasulullah. Fa kaifa yumkinu an nusbikuhum aw nakuna mislahum? Bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan mereka orang-orang kaya, ya, atau sama dengan mereka orang-orang kaya? Mereka bisa bersedekah dengan hartanya sementara kami tidak bisa. Kalau puasa kami bisa kerjakan. Ya, kalau puasa kami bisa kerjakan. Kalau salat kami bisa kerjakan. Ya, orang kaya sholat, kami juga sholat. Orang kaya berpuasa, kami juga puasa. Bedanya mereka bisa bersedekah, sementara kami tidak bisa. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Hada muradus sahabat radhiyallahu anhum wa laysa muraduhum qata'an lil i'tirad ala qadrillah. Tetapi ucapan sahabat ini bukan untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ini semangatnya para sahabat yang fakir dalam hal kebaikan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kepada kalian untuk bisa bersedekah? Ya. Apa jalan tersebut? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih, ucapan subhanallah, subhanallah, ya, subhanallah, maha suci Allah, itu bernilai sedekah. Ya. Wa kulli takbiratin shadaqah, ucapan takbir Allahu akbar, ya Allahu akbar, juga sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap ucapan tahmid alhamdulillah, itu juga termasuk sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kecilkan, adalah bernilai sedekah, dan mencegah dari perbuatan yang munkar adalah bernilai sedekah. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun bisa bersedekah, ya, bukan hanya orang-orang yang memiliki harta saja. Ternyata sedekah itu sangat luas cakupannya, dan sedekah itu bukan hanya bernilai harta, ya, bernilai uang, materi, tetapi ucapan itu juga bernilai sedekah. Di antara ucapan adalah zikir, dan zikir seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ucapan tasbih, ya, ucapan takbir, ucapan tahmid, dan ucapan tahlil, itu adalah bernilai sedekah.
kemudian juga memerintahkan hal-hal yang baik bernilai sedekah, dan mencegah seseorang dari perbuatan yang mungkar juga bernilai sedekah. Ya. Hadhil asya allati dzakaraha an-nabi wa qala innaha shadaqah yastati'uha haula'il fuqara. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang fakir mereka bisa mengerjakan ini, yang mana itu bernilai sedekah. Fa antum lu'u az-zamana min at-tasbih wa takbir wa tahlil wa tahmid wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa kulluha shadaqat. Maka kalian bisa melakukan hal demikian, ya orang-orang fakir. Kalian bisa melakukan hal demikian, bisa mengisi waktu-waktu kalian untuk ya bertakbir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil, serta memerintahkan hal-hal yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk. Maka semua yang dikerjakan itu bernilai sedekah. Nah, ini dia. Jadi jangan khawatir orang yang fakir, orang yang miskin tidak bisa bersedekah, tetapi ada jalan yang lain selain daripada harta, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aghniya'u yumkinu an yatasaddaqu kulla yawmin wa idza tasaddaqu la yastau'ibuna al-yawma bi shadaqah wa antum qadiruna 'ala hada. Kalau orang-orang kaya mereka bisa bersedekah setiap hari dengan hartanya. Nah, orang-orang fakir pun bisa bersedekah setiap hari. Itu dengan apa tadi? Dengan banyak zikir ya. Baik. Walamma qara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam hada iktana'u radhiyallahu anhum, lakin lamma qala wa fi bu'i ahadikum shadaqah ay anna ar-rajula idza ata ahlahu falahu bidzalika shadaqah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi takbir, tahlil, tahmid ya adalah sedekah, para sahabat langsung menerima begitu ya, menerima langsung, oh iya, takbir sedekah. Tetapi giliran disebutkan wa fi bu'i ahadikum shadaqah, salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, itu berhubungan intim, itu bernilai sedekah, langsung para sahabat terheran-heran, bertanya-tanya, ya. Para sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, kok bisa seorang suami melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, berhubungan intim disebut sedekah, ya? Kok bisa demikian?" Maka inilah di antara ciri-ciri semangatnya para sahabat untuk mencari ilmu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun?" Bagaimana pendapat kalian jika sekiranya kalian melampiaskan syahwat kalian terhadap sesuatu yang haram, yang entah berzina ya atau istimna dan seterusnya, maka apakah itu mendapatkan dosa? Ya jelas ya mendapatkan dosa ya. Naam, yakunu alaihi wizrun. Pasti dia mendapatkan dosa kalau dia melampiaskan syahwatnya kepada selain istrinya. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula jika sekiranya dia melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, maka itu juga bernilai sedekah atau pahala. Baik. Sekarang kita masuk kepada faidah. Ya, kita sudah jelaskan tadi penjelasan hadisnya secara ringkas. Sekarang kita ingin menjelaskan faidah yang bisa diambil dari hadis yang ke-25 tadi. Min fawaidi hadzal hadis. Ya, di antara faidah-faidah hadis ini. Yang pertama, musara'atus sahabah radhiyallahu anhum wa tasabaqahum ilal amali shalih, yaitu para sahabat sangat antusias bersegera ya, mereka para sahabat sangat antusias dan mereka berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh ya. Ini yang pertama diambil dari pertanyaan tadi, para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat orang-orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, sementara orang-orang fakir mereka tidak bisa. Makanya mereka ingin, bagaimana ya Rasulullah, kok ada orang-orang kami, orang-orang fakir nggak bisa bersedekah, gimana? Sementara mereka orang-orang kaya bisa bersedekah tiap hari. Nah, ini diantara ciri-ciri para sahabat adalah gemar, ya, segera beramal. Dan mereka antusias dalam beramal soleh. Li'anna haula illadzi ja'u yaqulun, ya, karena mereka orang-orang para sahabat yang fakir tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu dhahaba ahlid dusuri bil ujur la yuridun hasad. Ya, sesungguhnya
ketika para sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya. Ini bukan hasad, ya, bukan hasad, tapi ghibthah namanya. Ghibthah itu keinginan kita ingin melakukan kebaikan yang sama sebagaimana dilakukan oleh teman kita. Ini namanya ghibthah, ya, bukan hasad. Misal, kalau ada teman kita itu bisa sholat duha, kita juga ingin, kita tiru, ya, itu namanya ghibthah, bukan hasad. Kalau ada teman kita bisa bersedekah, kita juga ingin bisa bersedekah, ya, itu namanya ghibthah. Kalau ada teman kita bisa membangun sekolah, kita juga ingin bisa membangun sekolah. Maksudnya bukan salingan, bukan saingan, tetapi adalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ini disebut dengan ghibthah. Sebagaimana sahabat tadi ketika melihat para sahabat yang kaya itu mereka bisa bersedekah dengan hartanya, maka para sahabat yang fakir tadi berkata kepada Nabi, ya, cari solusi. Nah, ini termasuk di antara semangat dan antusias para sahabat dalam mencari amal soleh atau dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, di antara faidah yang kedua adalah anna sahabata radhiyallahu anhum yastamiluna amwalahum fima fihi al-khair fid dunya wal akhirah. Para sahabat, ya, kebanyakan mereka memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan, baik untuk urusan dunia ataupun akhiratnya. Ya, kebanyakan para sahabat, perhatikan di sini, mereka memanfaatkan hartanya itu untuk di jalan kebaikan, baik untuk melakukan urusan dunia ataupun akhirat. Diambil dari hadis tadi, yaitu perkataan orang-orang fakir, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya mereka bisa membawa pahala yang begitu banyak. Artinya mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Nah, ini menjadi cerminan bagi kita para jamaah sekalian, akhwati fillah. Bila kita memiliki kelapangan dalam hal harta, maka kita berusaha sebisa mungkin untuk menggunakan harta tersebut, ya, untuk kemajuan Islam, untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Bisa dengan bersedekah kepada fakir miskin setiap bulannya, bisa bersedekah untuk pembangunan masjid, bisa bersedekah untuk pembangunan madrasah atau sekolah, ya, bisa untuk bersedekah kepada yatim dan duafa dan seterusnya. Ya, di antara, ya, keberkahan harta adalah dia keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia simpan harta tersebut dengan simpanan yang nanti kelak akan dibalas, dikembalikan, tetapi kembalikannya itu ketika Allah mengembalikan simpanan tersebut itu jauh lebih banyak, 700 kali lipat kembalikannya. Nah, kalau kita simpan 1 juta dikalikan 700, berarti 700 juta. Nah, itulah ibaratnya, ya. Nah, itulah kalau kita simpan di akhirat atau kita gunakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita simpan harta tersebut hanya di rekening saja, rekening bank, ya mungkin jarang bertambah tapi bisa berkurang, ya. Bahkan banyak kasus dana-dana nasabah itu hilang entah kemana, bisa-bisanya dia hilang dananya, maka tidak aman. Lebih amannya kita simpan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedekah. Kita memang menyedekahkan seolah-olah harta kita kurang. Dari 1 juta kita ambil 100 jadi 900, seolah-olah kurang, padahal itu tidak. Padahal itu adalah bertambah. Karena ketika Allah mengembalikan itu lebih baik, lebih banyak, ya, lebih baik dan lebih banyak. Nah, inilah para sahabat, mereka menggunakan hartanya dengan yang berlomba-lomba. Bagaimana lihat kisah ketika perang Tabuk, ya, perang di musim panas melawan orang-orang Romawi. Ketika diseru untuk berjihad, wah, sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, mereka saling berlomba-lomba membawa hartanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman bin Affan yang membawa 700 ekor unta dan kuda, ya, kalau tidak salah kuda, ya. Kemudian ketika berjalanan, di tengah perjalanan di-stop oleh saudagar kaya orang Yaman. Ya, kata saudagar kaya tersebut, ya,
silakan jual kuda kalian, kuda Anda wahai Utsman kepada saya. Saya tidak akan menjualnya, kata Utsman. Kalau gitu 2 kali lipat harganya, tetap saya tidak akan menjualnya. 3 kali lipat, saya tidak akan menjualnya. Saya akan menjualnya kalau kamu mau memberi harganya 700 kali lipat. Maka saudagar kaya tersebut menggeleng-geleng, enggak mungkin. Ini gila namanya. Masa harga untanya dilipatkan 700 kali lipat? Enggak mungkin, enggak ada yang sanggup, katanya. Apa kata Utsman? Ada yang sanggup membeli dengan harga 700 kali lipat. Siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya 700 kali lipat. Nah, ya. Ini jawaban Utsman bin Affan ketika ditawar kuda atau untanya tadi untuk dibeli oleh saudagar kaya, tetapi Utsman tidak mau. Utsman memberikannya kepada Rasulullah SAW untuk perbekalan menuju jihad fisabilillah di dalam perang Tabuk. Baik. Yang selanjutnya yang ketiga, annal a'mal al-badaniyah yashtariku fiha al-ghani wal fakir. Bahwa amal-amal yang bisa dikerjakan oleh anggota badan, ya, itu bisa dikerjakan juga oleh orang yang kaya ataupun yang fakir. Seperti tadi, ya, yusalluna kama nusalli, mereka berpuasa, ya mereka salat, kami juga salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa, kami juga puasa. Artinya kalau amalan-amalan anggota badan, ya, seperti puasa, salat, baca Quran, itu semuanya bisa mengerjakan. Entah itu orang fakir atau orang kaya, semuanya bisa mengerjakan. Selama itu amalan anggota badan, ya, baca Quran, ya, lisan kita berzikir, baca Quran, itu bisa dikerjakan oleh orang kaya ataupun orang fakir. Salat juga demikian, yang tahajudnya, yang sunnahnya, yang duhanya, itu bisa dikerjakan oleh orang kaya dan orang fakir juga. Nah, ini kalau amal-amalan anggota badan. Tetapi kalau amalan-amalan yang bersifat harta, ini kebanyakan bisa dilakukan oleh orang-orang kaya, ya, orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Baik. Tetapi itulah sempurnanya Islam. Islam tidak membatasi sedekah itu hanya dari orang kaya saja, tetapi sedekah itu bisa juga dari orang-orang fakir. Yang keempat, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam fataha lil fuqara abwaban minal khairi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka untuk orang-orang fakir pintu-pintu kebaikan. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka untuk orang-orang fakir pintu-pintu kebaikan. Atau Islam ini secara umum membuka kepada orang-orang fakir, ya, dengan pintu yang sangat lebar dalam masalah kebaikan, ya. Di antaranya tadi, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kepada kalian wahai orang-orang fakir untuk bisa bersedekah, ya? Maka enggak usah bersedih kalau kita tidak punya harta. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini, perhatikan jemaah sekalian, bukan berarti kita itu lepas dari sedekah harta, ya. Ya, udahlah, kita kan enggak punya harta, ya udah sedekahnya dengan apa? Dengan ini aja, sedikit saja. Tidak cukup, ya. Atau yaudahlah kita nggak punya harta, yang sedekah dengan senyum saja, karena kan senyum kan sedekah, ya kan? Ya, seperti Nabi mengatakan, ya tabassumuka ila akhika shadaqah, senyummu kepada saudaramu sedekah. Ya udah, kalau kita nggak punya harta, senyum-senyum saja. Seperti itu maksudnya? Tidak, ya. Kita berusaha memberikan harta kita meskipun hanya 1.000, 2.000. Nah, ya itu yang kita punya, ya udah berikan saja. Bukan berarti kita lepas dari sedekah harta, tidak. Tetapi ini bernilai sedekah, ya, bernilai sedekah. Takbir, tahlil, tahmid bernilai sedekah. Baik. Ini harus kita pahami. Bukan berarti kita lepas tangan, udah angkat tangan, tidak mau sedekah sama sekali. Tidak, ya, tidak seperti itu pemahamannya. Baik. Yang kelima, takrirul mukhatab bima la yamkinu inkaruhu. Ya, itu diantara faedah yang kelima adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada para sahabat tadi, berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa diingkari oleh lawan bicaranya. Seperti apa tadi perkataannya, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah, ya, memberikan jalan kepada kalian untuk bisa bersedekah? Ini langsung dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang keenam, anna ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal a'mali kulluhu shadaqah. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari amal-amal tadi dalam hadis itu semuanya bernilai sedekah. Lakin ya, hadhihi shadaqah minha wajib wa minha ghairu wajib wa minha mut'adin wa minha qasirun hasaba ma sanadkuruhu insyaallah. Tetapi sedekah itu ada yang sedekah yang sifatnya wajib, ada yang tidak wajib, dan seterusnya. Baik. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bi kulli tasbihah shadaqah wa kulli takbirah shadaqah wa kulli tahmidah shadaqah wa kulli tahlilah shadaqah. Ya, perkataan Nabi bahwasanya takbir sedekah, kemudian tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Maka fatakbiru minhu wajib wa minhu ghairu wajib. Ada yang takbir yang sifatnya wajib dan ada takbir yang sifatnya tidak wajib. Ya, fatakbiru sholawatu wajibun. Takbir ketika dia salat itu wajib hukumnya. Seperti takbiratul ihram ya, Allahu akbar. Itu wajib hukumnya ya, bahkan termasuk rukun salat. Wa takbirun adzkarus shalah ba'daha mustahab. Nah, sementara takbir yang diucapkan setelah dia salat, zikir setelah salat itu hukumnya mustahab, sunnah. Ya, sunnah. Sama juga dengan tasbih, tahlil, demikian. Taib. Kemudian wa qauluhu wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkarin shadaqah. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya menyuruh perbuatan yang baik bernilai sedekah dan mencegah dari perbuatan yang buruk bernilai sedekah, hada minal wajib. Ini termasuk perbuatan yang diwajibkan. Lakinal amru bil ma'ruf taratan wajiban wujubu ain. Ya, hukum memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik itu ada perinciannya nanti. Baik. Kita bahas perinciannya saja ya. Wal amru bil ma'ruf la budda fihi min syartaini. Memerintahkan perbuatan yang ma'ruf, yang baik itu ada dua syarat. Nih, ya. Jangan mentang-mentang kita sudah paham, sudah tahu langsung kita suruh-suruh orang. Tidak, ada syaratnya. Yang pertama, syarat yang pertama, an yakunal amiru aliman bi anna hada ma'ruf. Orang yang menyuruh perbuatan yang baik tadi, dia adalah orang yang mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Ya, ketika kita menyuruh seseorang, nah, yang akan disuruh ini, atau yang akan dikerjakan ini adalah sesuatu yang baik. Fa in kana jahilan fa innahu la yajuzu an yatakalam. Kalau dia orangnya enggak tahu atau orang jahil, tidak berilmu, jangan sekali-kali dia menyuruh-nyuruh. Ya, nanti malah salah jadinya. Jangan kita berbicara tanpa dengan dasar ilmu. Ya, makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan babun ya ilmu qabla qaul wal amal. Itu berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan beramal. Ya, li'annahu idza amara biha yajhalu qad qala 'ala Allah ta'ala ma lam ya'lam. Kalau dia berbicara, kalau dia memerintahkan seseorang tanpa dia berilmu terlebih dahulu, maka dia bisa berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu perbuatan dosa besar. Ya, berbicara tentang Allah, tentang agama ini tanpa ada ilmu, itu termasuk dosa besar. Hati-hati. Ya, dosa besar ya. Ini dosa lisan ini juga sangat berbahaya sekali ya. Kadang orang itu ucapkannya ceplos-ceplos tanpa dipikir ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati ya. Padahal kanan kirinya ada seorang malaikat atau ada malaikat yang senantiasa mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Tidaklah ya seorang itu mengeluarkan ucapan dari mulutnya kecuali ada kanan dan kirinya malaikat yang senantiasa mencatat, yang hadir. Syarat yang kedua, ketika dia ingin memerintahkan seseorang dalam perbuatan yang ma'ruf, an ya'lam anna hadzal ma'mur qad tarakal ma'ruf fa illam ya'lam tarakahu iyyahu falyastafsil. Ya, harus mengetahui bahwa orang yang akan disuruh tadi adalah ketika dia orang sudah meninggalkan yang baik.
Ya, artinya dia orang tidak sholat, kita suruh sholat betul-betul, ya. Dia tidak baca Quran, kita suruh baca Quran. Nah, kalau selama dia masih baca Quran, dia masih sholat, ya ngapain disuruh-suruh? Ya seperti itu maksudnya, ya. Jadi kita harus memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama, dia harus berilmu. Yang kedua, yang akan disuruh dia orang yang meninggalkan ketaatan. Ya, dia meninggalkan yang baik-baik. Ya, baik. Wa dalilu dzalika anna rajulan dakhala yaumal jum'ah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Dalil yang diantara menunjukkan bahwasanya kita ketika memerintahkan sesuatu yang baik adalah orang tersebut sudah meninggalkan yang baik. Itu adalah dalil ketika adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam masjid ketika sholat Jumat. Tiba-tiba dia langsung duduk. Tidak sholat sunnah, tidak sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka Nabi mengatakan, as-sholaita, apa kamu sudah sholat? Ya. Maka orang tersebut mengatakan, la, belum ya Rasulullah. Kum fasolli rak'ataini. Kalau begitu bangkit sholat 2 rakaat. Nah, ini dia. Berarti Nabi SAW ketika memerintahkan yang baik tadi, Nabi mengerti orang ini belum sholat, makanya diperintahkan. Ya, ini syarat yang kedua. Jadi orang tersebut belum mengerjakan, makanya diperintahkan. Ini cara memerintahkan seorang dari perbuatan yang baik. Kemudian yang selanjutnya, wa nahyu an munkar kadzalika la budda fihi min syurut. Ini penting sekali. Mencegah dari perbuatan kemungkaran juga ada syaratnya. Tidak boleh kita sembarangan, tidak boleh kita modal nekat, ya, bondo nekat. Teman-teman kita sudah ngaji tauhid, setiap melihat kemungkaran ya langsung kita ingkari terang-terangan. Ya, misalnya seperti yang baru-baru ini ada sesajen yang diberikan di sebuah gunung, lalu ditendang sesajennya, kemudian divideokan, kemudian diviralkan. Nah, akhirnya apa? Satu hilang sesajen, muncul 1000 sesajen. Ini kan bahaya seperti itu. Makanya tidak boleh kita sembarangan, harus dipikirkan lebih dahulu maslahatnya dan kerusakannya nanti setelah itu bagaimana kalau kita lakukan. Baik, syarat yang pertama ketika kita mengingkari kemungkaran, ta'lama anna hadza munkar bid-dalil syar'i. Kita harus mengetahui betul-betul kemungkaran itu dengan dalil syar'i. Ya, betul-betul ini kemungkaran. Mana ada dalilnya ini kemungkaran, ya, harus tahu. La bid-dauqi, tidak boleh dengan rasa, perasaan. Bil 'ada, dengan kebiasaan, dengan adat. Wala bil ghira, bukan dengan kecemburuan saja. Wala bil 'atifah, bukan karena hawa nafsu, prasangka saja. Tapi kita betul-betul tahu ini adalah perbuatan munkar, harus kita ingkari. Ini perbuatan yang munkar, harus kita jauhi, harus kita hilangkan kemungkaran ini. Tapi dia dengan dalil, bukan dengan perasaan saja. Walaysa mujarrad antara anna munkaran yakunu munkaran. Bukan hanya sekedar engkau melihat itu mungkar, itu adalah mungkar betul-betul, bukan. Ya, faqad yunkirul insan maka ma'rufan. Terkadang ada seseorang itu menganggap ini mungkar padahal dia bukan kemungkaran, ya. Nah, karena apa? Karena mengikuti perasaan saja. Ya, ini yang harus perlu kita pahami. Harus melihat mungkar itu dengan dalil. Kalau memang dalil mengatakan ini mungkar, berarti itu mungkar. Kalau dalil mengatakan ini tidak mungkar, berarti tidak kemungkaran, ya. Ya. Kalau dalil mengatakan ini kemaksiatan, barulah kita ingkari. Kalau dalilnya mengatakan ini bukan kemaksiatan, ya, maka tidak boleh kita mengingkarinya. Taib. Ini syarat pertama, harus melihat dengan dalil. Syarat yang kedua, anta alama anna hadzal mukhataba qad waqa'a fil munkar fa in lam ta'lam fala yajuzu an tunha li'annaka law fa'alta la adda dzalika minka tasarru'an wal aqlin nasi irdaka. Ya, kita ketika ingin mengingkari perbuatan maksiat, menghilangkan perbuatan maksiat, harus betul-betul mengetahui orang yang akan diajak bicara, orang yang akan kita ingkari kemungkarannya, ya, itu telah melakukan dengan jelas, dia telah melakukan kemungkaran.
Nah, kalau ada orang itu betul-betul telah melakukan kemungkaran dengan jelas mata kita melihat sendiri, ya bukan katanya, bukan kata orang, maka kita wajib mengingkari kalau kita mampu. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengetahui, hanya kata orang, oh katanya si fulan kemarin ini mencuri loh. Ya, baru katanya, belum terbukti. Enggak boleh kita langsung datang ke rumahnya, langsung kita hajar dia, tidak boleh. Jadi syarat kedua, kita harus betul-betul mengetahui orang yang akan kita ingkari kemungkarannya, orang yang akan kita hilangkan kemaksiatannya, ya kesalahannya, itu dia betul-betul telah melakukan kesalahan. Kalau belum, atau kalau katanya ya belum melihat, jangan kita langsung datang, langsung kita hajar orangnya, kita ingkari kemungkarannya, tidak. Nah, ini enggak boleh. Kalau seperti itu nanti kita bisa menjatuhkan kehormatan orang lain tanpa hak. Ya, seperti di sini contohnya. Ra'aita rajulan fil baladi ya'kulu wa yashrabu fi Ramadan. Misalnya ada seseorang di bulan Ramadan dia makan, dia minum. Bahkan di Masjidil Haram dia makan, dia minum. Jangan kita langsung, oh, ini kurang ajar nih, enggak sopan nih, siang-siang makan, siang-siang minum padahal ini lagi puasa. Langsung kita hajar, langsung kita bentak, langsung kita marahi. Tidak boleh. Ya, kenapa? Bisa jadi dia sedang safar, sedang musafir, yang melakukan perjalanan. Namanya orang safar kan tidak makan, tidak minum, boleh makan, boleh minum. Ya, boleh tidak berpuasa. Atau misalnya dia mungkin sedang haid, yang perempuan, tidak puasa, boleh dia berbuka di siang hari. Ya. Atau dia sedang sakit misalnya, kebetulan dia sakit, kemudian dia haji atau ketika umroh, dia makan di siang hari ketika bulan puasa. Ya, boleh dia makan. Nah, ini dia. Jadi harus memastikan dulu orang tersebut betul-betul dia melakukan kemungkaran, ya. Harus dicek. Nah, jangan sembarangan kita mengingkari kemungkaran, ya. Kalau dia sedang makan kemudian dia minum di siang hari, jangan langsung kita datangi, langsung kita hajar, langsung kita nasihati, tidak, ya. Tapi kita lihat dulu, tanya, kamu kenapa enggak puasa? Oh, saya lagi sakit. Kamu kenapa enggak puasa? Saya lagi safar, lagi perjalanan jauh. Nah, itu tidak masalah. Ya, taib. Jadi syarat yang kedua, kita harus memastikan dulu orang tersebut betul-betul telah melakukan kemungkaran. Syarat yang ketiga, alla yazulal munkar ila ma huwa a'dham. Ya, ketika kita mengingkari kemungkaran, ya, kemungkaran tersebut tidak menjadi lebih besar, kerusakannya tidak menjadi lebih besar, artinya bisa hilang. Ya, fa in zalal munkar ila ma huwa a'dham kana inkaru haram. Kalau ketika kita mengingkari kemungkaran ternyata kemungkarannya muncul lebih besar lagi, kita tidak boleh, kita haram mengingkarinya. Ya. Nanti kita akan sebutkan ya kisah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau melewati sebuah kaum Tartar, ya, kaum atau tentara Tartar yang sedang minum minuman, sedang mabuk. Tentara Tartar ini terkenal dengan kebengisannya. Maka ada seorang bertanya kepada beliau, kenapa engkau tidak mengingkari orang yang sedang berbuat maksiat tadi, minuman khamr? Apa kata jawaban beliau? Kalau saya ingkari, saya tegur dia, nanti dia marah, kemudian datang kepada negeri-negeri kaum muslimin, rumah-rumah kaum muslimin dibakar, kerusakannya akan lebih besar lagi, ya, daripada sekedar kita biarkan dia minum. Nah, ini dia. Jadi mengingkari kemungkaran itu ada teorinya, tidak sembarangan, ya. Kalau kita ingkari ternyata muncul lebih besar lagi, nggak boleh kita ingkari. Ya, taib. Ini harus kita perhatikan, ya. Li'anna inkaruhu ya'ni annana hawalnahu mimma huwa akhafu ila ma huwa asyad. Kan tujuan dari mengingkari kemungkaran, ya, menghilangkan kemaksiatan itu apa? Kalau bisa hilang itu lebih bagus. Kalau tidak bisa hilang, minimal kemaksiatan itu lebih kecil, ya, enggak semakin besar. Atau dia bisa melakukan kemaksiatan yang lebih kepada kemaksiatan yang lain tapi lebih ringan kemaksiatannya. Itu diantara tujuan kita mengingkari kemungkaran, ya. Baik. Tahta hadhil mas'alah arba'a aqsam. Ini kita akan jelaskan perinciannya. Ketika kita mengingkari kemungkaran, yang pertama,
an yazul munkar bil kulliyah. Ya, misalnya seorang bapak melihat anaknya itu merokok, langsung ditegur. Kamu nggak boleh merokok. Kalau kamu merokok, awas kamu. Sekarang tinggalkan. Akhirnya karena ucapan tersebut langsung tinggalkan. Ini hukumnya bisa wajib. Ya, ketika seorang ayah melihat anaknya merokok, langsung diingkari kemungkarannya, langsung ditegur, langsung dinasihati. Dan ketika diingkari langsung menghilang, ya, langsung dia tinggalkan rokoknya 100%, maka ini hukumnya wajib. Seperti ini. Yang contoh yang kedua, ketika kita mengingkari kemungkaran, tidak hilang kemungkarannya, tetapi lebih ringan. Dia bisa melakukan kemaksiatannya lebih ringan daripada itu. Maka nanti kita akan perinci, ini bisa hukumnya menjadi sunnah, ya. Yang ketiga, an yatahawwala ila munkar misluhu. Ya. Ada yang ketika kita mengingkari kemungkaran ternyata berubah kemungkaran yang satu kepada kemungkaran yang lain. Yang keempat, an yatahawwala ila munkar a'dham. Ketika kita mengingkari kemungkaran ternyata yang muncul setelahnya lebih besar lagi bahayanya, ya. Fa idza kana al-munkar yazidu fala syakka annahu al-inkaru wajib. Kalau kita mengingkari kemungkaran dan kita bisa menghilangkan kemaksiatan tersebut, maka itu hukumnya wajib. Betul, menyuruh manusia ke dalam kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan kemungkaran. Ini bisa kita lakukan seperti misalnya kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu di rumah, ya, sebagai ibu rumah tangga. Kalau melihat anaknya dia melakukan kesalahan, jangan didiamkan, ya. Jangan didiamkan, tetapi dia berusaha untuk menghilangkannya. Karena seorang ayah dia punya kekuatan, punya power. Ya, sama juga dengan seorang ibu, dia juga punya kekuatan, ya. Sama juga misalnya kalau seorang presiden, dia punya kekuatan, punya power, punya senjata. Kalau melihat masyarakatnya melakukan kemungkaran, dia bisa ingkari 100% dengan kekuatannya. Ya, taib. Amma idza kana yatahawwalu ila ma huwa ankaru fa inal inkaru haram. Ini poin yang akan kita jelaskan di sini. Kalau kita mengingkari kemungkaran, menghilangkan kemaksiatan, ternyata timbul kemaksiatan yang lebih besar, maka hukumnya haram kita menghilangkan kemaksiatan tersebut. Dalilnya adalah firman Allah surah Al-An'am ayat yang ke-108. Allah mengatakan, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci, menghina, ya, sesembahan orang yang menyembah selain Allah. Ya, tidak boleh kita menghina tuhan-tuhan agama lain. Apa akibatnya? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kalau kita hina tuhan-tuhan agama lain, mereka akan menghina Tuhan kita, menghina Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa ilmu, bahkan menghinanya dengan hinaan yang jelek. Karena kita nggak mau Allah dihina, ya. Makanya nggak boleh kita menghina tuhan-tuhan agama lain. Tidak boleh. La wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi. Jangan kalian mencaci, ya, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena mereka nanti akan mencaci Allah tanpa ilmu dan mencaci Allah Subhanahu wa taala dengan cacian yang begitu hina. Enggak boleh. Nah, makanya ada salah seorang dilaknat. Kenapa dia dilaknat? Dia mencaci ayahnya, mencaci orang tuanya, menghina orang tuanya. Apa maksudnya? Kan enggak mungkin orang tuanya dihina sendiri. Orang tua kita dihina, orang tua kita caci, enggak mungkin. Maka apa kata Rasulullah? Ketika dia menghina bapak orang lain, ketika dia menghina ibu orang lain, dan orang lain tersebut menghina ibu kita, itu disebut dengan kita menghina, mencaci maki orang tua sendiri. Ya, ini juga kita ajarkan sama anak-anak. Anak-anak biasanya kan suka main-main nama-nama orang tua, mengejek-ejek nama orang tua, lalu nanti dibalas lagi. Itu tidak boleh, ya, termasuk perbuatan yang mencaci maki orang tua sendiri. Maka kita nggak boleh menghina orang tua orang lain, ya, mencaci maki orang tua teman sendiri. Kalau teman kita membalasnya menghina orang tua kita, berarti kita sama dengan mencaci maki orang tua kita sendiri. Begitu pula halnya kita kepada agama-agama lain, ya. Begitu pula halnya kita dengan tuhan-tuhan yang disembah oleh orang agama lain, ya. Tuhannya
orang-orang Nasrani misalnya, Tuhannya orang-orang Buddha, ya berupa patung ataupun yang lainnya, nggak boleh kita caci maki. Kalau kita caci maki, nanti mereka akan mencaci maki Tuhan kita, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih besar. Ya nggak mungkin, kita nggak ridho, kita nggak mau orang-orang itu mencaci maki Tuhan kita. Makanya nggak boleh kita mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Inilah yang dimaksud dengan apa? Kalau kita menghilangkan kemungkaran, ternyata muncul kemungkaran lebih besar. Ya, kalau kita menghilangkan kemaksiatan, ternyata muncul kemaksiatan lebih besar, ini tidak boleh kita lakukan, ya. Fanahyu an sabbi alihatal musyrikin, maka dilarang kita mencaci maki Tuhannya orang-orang musyrikin. Ma'anna amrun wajib, padahal menyuruh perbuatan yang ma'ruf itu adalah wajib. Li'anna sabba alihatihim yu'addi ila sabbi man huwa munazzihun an kulli naqsin wa huwa Allahu azza wa jalla. Ya, kalau kita mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan membalas cacian kita ya dengan cacian yang lebih buruk kepada Tuhan kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh, ya. Baik, disebutkan tadi kita jelaskan tentang kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tidak mau mengingkari kemungkaran orang-orang yaitu tentara-tentara Tartar ketika dia mabuk. Karena kalau kita diingkari, maka mereka akan datang menyerbu rumah-rumah kaum muslimin, membakar rumah-rumah mereka, atau mereka akan menganiaya orang-orang kaum muslimin atau memperkosa wanita kaum muslimin, maka kita tidak boleh. Kemudian idza kana limujarradi syahwa fadhahirul hadisi anna dzalika shadaqah walau wajhahu minal wujuh. Kalau dia sekedar melampiaskan syahwatnya berniat sedekah dalam hadis tersebut, maka ada perincian di sini. Yang pertama, anal insana ma'murun alla yamna nafsahu ma tashtahi idza kana dzalika fi ghairi ma'siyatillahi liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam illa li nafsika 'alaika haqqun. Ya, bahwasanya manusia itu diperintahkan ya agar dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan syahwatnya kalau itu tidak di jalan kemaksiatan. Artinya kalau dia sudah saatnya, ya sudah lakukan, jangan ditahan-tahan, ya. Kemudian karena dia punya hak, ya. Taib. Yang kedua, annahu idza ata ahlahu faqad ahsana ila ahlihi. Kalau seorang suami dia mendatangi istrinya, ya, melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, berarti suaminya telah berbuat baik kepada istrinya. Kenapa? Li'anal mar'ah indaha minasyahwah ma indahu rajul. Karena wanita ya itu punya syahwat sebagaimana seorang laki-laki punya syahwat. Fahiya tashtahir rajul kama yashtahiha. Ya, seorang wanita dia juga berhasrat kepada seorang lelaki sebagaimana seorang lelaki berhasrat kepada seorang wanita. Ya, faida ataha sara muhsinan ilaiha. Kalau seorang suami mendatangi istrinya lalu berhubungan intim, maka dia telah berbuat baik kepada istrinya. Ya, taib. Ini yang penting. Ini diantara perincian dari wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, taib. Ya, ini ada satu pertanyaan. Saya ingin bertanya, jika memberikan donasi sedekah ke pondok tahfiz, tapi pondok tersebut melakukan amalan bid'ah, ya, menghalalkan musik dan lain-lain, apakah itu terhitung sedekah di jalan Allah? Apakah mendapatkan ganjaran juga? Ya, ini yang penting untuk kita ketahui, ya. Kalau kita mengetahui bahwasanya pondok-pondok itu memang mengajarkan tersebut, maka kita tidak boleh memberikan bantuan kepada mereka. Karena itu ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, ya, tolong menolong dalam keburukan. Tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Kalau kita tidak mengetahui, sekedar mengetahui ini pondok tahfiz, kemudian kita bantu, maka tidak masalah. Tetapi kalau kita sudah tahu, yang masalah kita sudah tahu, ya. Kalau sudah tahu, maka tidak boleh. Karena kalau kita beri bantuan, kemudian dengan bantuan tersebut dia akan ternyata digunakan untuk membeli alat-alat musik, ya. Digunakan untuk ya yang haram-haram. Ini kan bahaya namanya. Nanti ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam keburukan. Maka enggak boleh. Tetapi kalau kita memberikan bantuan kepada orang yang dia tidak tahu, apa kita tidak tahu backgroundnya apa, maka tidak masalah, ya. Seperti misalnya orang datang-datang dari jauh-jauh minta-minta, ya, kita kasih, kita nggak bertanya ini sedekahnya Pak, ini pondok apa, nggak perlu bertanya, misalnya nggak tahu memang, maka tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah tahu, nggak boleh, ya. Ini permasalahannya kalau kita sudah tahu. Nah,
ini nanti kalau kita berikan berarti jatuhnya kepada at-ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Apalagi namanya bid'ah itu kan suatu maksiat yang disukai oleh iblis. Kemaksiatan yang lebih dicintai oleh iblis. Dan maksiat yang paling maksiat di antara maksiat yang lain termasuk salah satunya adalah masalah bid'ah. Karena dia sudah merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Merubah-rubah syariat Islam ini. Baik, itu jawaban saya, wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Adapun yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu adalah dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.